Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gengs, di sini gue mau ngasih tahu kalian uh, bagaimana sih caranya bisa gabung jadi kru film, jadi sutradara, jadi astrada, jadi skrip, penyutradaraan ya khususnya gitu. Ada di samping syuting film itu seperti jadi kostum itu pakaian ya, mengurus tentang pakaian seorang artis guys, karena di dalam film tidak semaunya memakai baju milik kita sendiri, semua mau tidak bisa, itu ditentukan oleh kostum gitu, bagiannya seperti itu. Ada lagi departemen make up itu adalah tata rias ya, tata rias wajah gitu. Jadi seorang artis itu boleh make up sendiri, boleh juga di make upin sama penata rias gitu. Ada lagi departemen art. Nah, kalau art itu menyiapkan semua jenis properti yang ada di set yang terlihat oleh kamera, baik itu eh, berbentuk seperti properti rumah. Kalau kita sedang syuting di rumah, tergantung lokasi kita di mana. Kalau kita syuting di jalan, berarti yang diperlukan properti adalah kendaraan bermotor, misal mobil, motor, helm. Berikut juga yang menyiapkan pemain, yaitu telco. Nah, di dalam perjalanan, misalkan kita set jalanan, otomatis kita juga tidak hanya memerlukan properti seperti motor, mobil, helm, dan sebagainya, tapi butuh manusia juga sebagai orang yang mengendarai mobil tersebut. Nah, di dalam film itu tidak semena-mena orang mau lewat begitu saja, semua diatur gitu di dalam dunia film itu gitu. Baik itu misalkan tukang ojek 3 orang lewatnya dari arah mana, juga mobil yang lewat yang harus menabrak, mungkin kalau adegan tabrakan ya, mobil dari arah timur, dari arah barat, semua itu diatur gitu, diatur berdasarkan manajemen. Nah, itu yang menyiapkan berikut itu secara ekstras ya, pemain sampingan. Nah, kalau kita berbicara pemain utama, itu juga semua yang ngatur telco. Misalkan Suara Hati Istri, contoh filmnya Pintu Berkah, pemain utamanya misalkan Menso Hidayat dengan Elsa misalkan ya, itu yang nyiapin itu orang kantor, juga telco ya. Kalau dari PH-PH besar sih ada khusus yang menyiapkan artis itu ada gitu, tidak PH serabutan. PH kan banyak ya guys, yang PH besar, PH kecil, ada juga PH yang dalam unit itu dia memegang beberapa departemen, misalkan unit juga, telco juga. Kalau di dalam PH besar seperti misalkan kita sebutlah ya, PH-nya Patah Haritanu misalkan, dia khusus telco tuh yang nyiapin kantor. Jadi kita tidak perlu susah-susah kayak memanggil artis yang artisnya di set, sementara yang artisnya di ruang kostum make up, sementara kita di set, sementara setnya jauh. Kita tinggal telepon aja telkonya. Misalkan dulu saya punya telco, contoh telco di sana itu Bang Dai ya. Bang Dai, hai Bang Dai, saya kemarin minta premier film barunya dia tuh yang berjudul apa, Sosok Ketiga ya, Sosok Ketiga, judul film barunya Bang Dai. Oh iya, sekalian saya mau promokan film nggak bosan-bosan ya, karena Mas Samsul Gondo yang berperan sebagai Basir di Misteri Gunung Merapi menitipkan filmnya gitu, agar saya ikut mempromosikan. Tonton 25 Mei sebentar lagi ya di bioskop-bioskop kesayangan Anda. Kayak gitu guys. Jadi banyak teman-teman, gimana sih lo bisa terjun ke dunia dingin gengs? Aku pakai cupuk dulu ya, ketutup. Kenapa sih lu bisa terjun ke dunia film gitu? Kenapa sih lu jadi kru? Kenapa sih lu jadi kok bisa gitu, geng? Jadi dunia film itu gitu, tidak semua orang dapat memasuki dunia itu kayak gitu guys. Ini sebenarnya berasal dari bakat ya, kecintaan kita terhadap seni gitu, seni peran khususnya gitu ya, kecintaan kita terhadap dunia entertain ya kan. Dan semua orang geng bisa mampu bertahan lama di dunia film gitu. Jika dia tidak mencintai dunia ini, ya sudah, dia pasti tidak akan lama gitu. Tapi beda dengan orang-orang yang sangat mencintai dunia ini, walaupun dia sudah merasakan kepatalan akibat dari kru film, walaupun dia tahu bahwa
di dalam syuting film itu tidak setiap hari, penghasilan tidak dapat setiap hari, penghasilan juga tidak langsung didapat, karena setelah kita syuting pun kita harus menunggu 1 bulan minimal untuk menerima gaji. Ada juga yang sekarang saya dengar tuh TVRI guys, saya promoin nih TVRI keren loh TVRI sekarang katanya. Kemarin aku ditawarin buat promo di TVRI itu cash guys, jadi langsung dibayar gitu. Entah itu ya, saya nggak paham itu karena baru promo, mungkin sinetronnya atau filmnya, apakah itu masih cash juga, mudah-mudahan sih. Saya sempat ditawarin investasi dulu sama teman saya namanya si Botak Joy gitu. Kak, lu mau investasi nggak, lumayan katanya di TVRI gitu. Dari 100 juta yang kita tanam dalam 1 bulan kita mendapatkan 4 juta keuntungannya. Gue tuh ya nggak yakin dulu. Alhamdulillah ya dulu sih duit gue ada gitu saat itu gitu. Tapi gue masih kayak meragukan, zaman sekarang ya gue nggak percaya gitu aja sama orang gitu kan. Ya boleh gue bilang gue mau investasi, tapi persyaratan yang gue pegang apa dari lo, biar misalkan gue tidak tertipu sama lo. Kan ini musim penipuan ya, zaman sekarang banyak sekali penipuan. Apa lo punya sertifikat tanah, ya dong gitu kan. Gue dulu berpikirnya seperti itu karena gue orangnya gak gampang percaya sama orang gitu guys gitu. Gue tuh orangnya sangat sulit mempercayai gitu. Misalkan suatu hari gue sibuk kerja, sibuk syuting, contoh kecil ya, ibu gue tuh bilang, mungkin ibu gue tahu kalau gue tuh tidak pernah bekerja kayak terlalu keras dari kecil ya gitu. Ibu gue, gimana kalau gue kirim pembantu buat di rumah lo bersihin ini? Gue bilang bukan masalah si pembantunya sih, gue gitu. Gue nggak begitu percaya, bukan berarti nggak percaya uang kita diambil, masalah kayak gitu-gitu, enggak guys. Dari segi kebersihan juga gue tuh kayak apa yang gue cuci itu tidak sebersih yang lu cuci gitu. Maksudnya kayak nyuci piring, gue kan perfect ya kalau abis makan tuh gue nggak ada istilah cucian yang numpuk, apalagi ditinggal di kamar mandi dibiarkan gitu aja gitu. Intinya seperti itu. Gue lebih ke kebersihan, bukan dari harta gue takut dicuri orang, enggak. Bukan kepercayaan yang gue maksud adalah cara mereka membersihkan barang gue, membersihkan baju gue, piring misalkan contoh kecil, karena garpu, gelas gitu yang kayak gitu-gitu. Dan gue pantang sekali misalkan ada tamu ke rumah gue suruh cuci piring, ya itu kan contoh ininya tamu temen ya. Misalkan ibu gue sendiri, adik gue sendiri pun gue nggak akan percaya untuk mencuci piring gitu, menyuruh mereka mencuci piring, karena bagi gue itu yang mereka cuci tidak sebersih yang gue. Jadi intinya gue seperti itu, lebih ke kebersihan gitu, kayak nyapu, kayak mencuci baju, pakaian gitu guys. Seperti itu sih sebenarnya. Nah, ini banyak teman-teman yang dulu bilang, lu kok bisa masuk ke dunia film, seperti apa, awal ceritanya gimana? Ya sangat panjang, gue bilang. Intinya lu sebenarnya mencintai dunia itu, ya sudah gitu. Dengan cinta semua akan berjalan gitu. Tapi kalau lu ragu-ragu masuk dunia itu, mendingan jangan gitu, karena kan dibutuhkan cinta yang besar untuk tetap bertahan di dunia ini guys. Bayangin kita bisa nganggur 1 bulan 2 bulan, bahkan mungkin saya sih nggak pernah sih nganggur selama itu gitu. Intinya di dunia ini, kita di dunia film ini kita tidak bisa continue seperti orang kantoran setiap hari kerja, setiap hari menghasilkan uang, tidak guys. Dunia film itu kalau kita syuting hari ini sampai dengan 1 minggu ke depan misalkan, itu nganggurnya kita bisa 3 bulan. Apalagi zaman sekarang di tanggal 16 Mei 2023 ini, dari awal Januari 2023 pekerjaan syuting film itu sangat sulit sekali didapat. Orang yang berpengalaman di dunia itu, orang yang dulunya jobnya banyak, terima callingan unit, sekarang tuh tidak ada, bahkan nyaris nganggur berbulan-bulan, bertahun-tahun gitu. Cuma orang yang tabah, orang yang bekerja sampingannya ada di rumah, mungkin seperti saya katakan sebelumnya, kru film itu bukan pekerjaan yang tetap, tapi kita harus punya side job gitu geng. Jadi awal mulanya saya tuh memang dari kecil dunia darah seni saya memang mengalir sangat deras ya. Tapi saya dulu ketika kecil memang sering dipanggil teman-teman gitu,
di apa, lu mendingan, orang tua gue juga sempat mendukung gitu sejak gue lulus SMA misalkan, kenapa nggak jadi pemain aja. Gue sih nggak bisa seperti itu gitu, karena dari sejak gue pertama kali bertemu dengan orang film pun gue maunya jadi kru, gengs, gitu ya. Dari situ gue masuk IKJ juga sempat gitu, gue daftar kuliah di IKJ di dunia, di bagian FTV ya, FTV ya. Nah dari situ gue sudah gaul, sudah daftar di IKJ, terus gue nggak entah lagi gimana ceritanya, gue langsung terima job syuting. Dari situ gue keenakan syuting sampai gue nggak jadi masuk kuliah waktu itu. Intinya sekarang sih masih bisa ya, nggak mesti harus kuliah juga, harus magang gitu. Nah dengan resiko tidak dibayar beberapa bulan, beberapa judul di film itu, baru ketika kita sudah mengetahui kerjaan kita, di situ kita mungkin jika kita sudah berani mengambil job silahkan ambil. Tapi kalau kita belum berani dan belum bisa menekuni jenis pekerjaan itu, jangan coba-coba mengambil pekerjaan karena tanggung jawabnya besar. Misalkan kalau saya di penyutradaraan, menjadi skrip untuk magang menjadi skrip, banyak juga job-job bagian-bagian seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kayak kostum, make up, art, unit dan sebagainya. Gitu aja sih, gengs, gitu. Intinya kalian hubungi kampus IKJ aja yang berada di Cikini, yang ada di jalan Cikini Raya ya. Gitu aja sih pengetahuannya. Kalau kalian memang ingin benar mengetahui bagaimana ingin jadi kru film, bagaimana ingin masuk ke dunia film, ya kuliah terbaik di Jakarta ya di sana gitu, di IKJ, kampus IKJ. Ya gitu aja deh dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa gosok gigi sebelum makan dan sebelum tidur dan setelah sarapan pagi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.